Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang tewasnya 25 orang imigran gelap Korea Cina pada tahun 2001 yang lalu. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai. Cerita ini dimulai dengan sebuah kapal yang berlayar di laut lepas. Orang-orang yang ada di kapal tersebut berprofesi sebagai nelayan. Berhari-hari di tengah lautan seperti hal yang biasa. Bahkan kapal pun dianggapnya rumah kedua bagi mereka. Jika ada masalah, para kru kapal saling bahu-membahu membantu satu sama lain. Sang kapten bernama Joe dan beberapa anak buahnya sudah saling mengenal. Bahkan mereka sudah seperti keluarga. Setiap pekerjaan apapun memiliki resikonya masing-masing, termasuk nelayan. Ada kalanya mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali, apalagi di tahun 1998 saat krisis ekonomi sedang melanda dunia. Korea juga ikut terkena dampaknya. Berhari-hari di lautan mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Kapten Joe juga melaporkan jika kapalnya sudah tua dan banyak kerusakan yang terjadi. Bahkan beberapa pedagang ikan lainnya mengatakan jika kapal tersebut seharusnya sudah menjadi rongsokan dan tidak layak pakai. Namun sang kapten tetap ingin mempertahankan kapalnya. Dia lalu meminjam uang agar dirinya bisa tetap bertahan hidup. Setelah itu Kapten Joe kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia melihat istrinya sedang berselingkuh tepat di depan matanya. Pria itu lantas pergi. Istrinya berkata bahwa ini adalah salahnya yang jarang memberi dia uang. Dengan perasaan kesal, sang kapten lantas memberikan uang yang baru saja dia pinjam. Di malam hari, kru kapal berkumpul kembali. Mereka menjadikan kapal sebagai markasnya. Ada salah satu kru membawa wanita penghibur. Namun Kapten Joe yang berada di sana saat itu mengusir wanita tersebut. Teman-teman yang lain kebingungan mengapa sang kapten tidur di kapal, padahal dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Lanjut di keesokan hari, Kapten Joe pergi ke bank untuk meminjam uang agar dia bisa memperbaiki kapal dan bisa menangkap ikan dengan maksimal. Tapi sayangnya pinjaman Kapten Joe ditolak karena pihak bank menilai dia tidak memiliki penghasilan lagi dan dinyatakan bangkrut. Lantas dia mendatangi teman lamanya dan menceritakan keadaannya saat ini. Sebelum terjadinya krisis moneter, pekerjaan sebagai nelayan sangat menjanjikan. Bahkan Kapten Joe pernah merasakan era kejayaan dari hasil mencari ikan. Tapi ya namanya siklus kehidupan seperti roda berputar. Sekarang bahkan dia tidak tahu apakah selanjutnya masih bisa bertahan atau justru mati kelaparan. Tujuan dia menemui kawannya karena dia ingin mengambil pekerjaan yang dulu temannya pernah tawarkan, yaitu mengantarkan imigran gelap. Dulu Kapten Joe tidak mengambil karena itu hal yang melanggar. Tapi sekarang akibat desakan ekonomi, dia pun akhirnya mengambil pekerjaan tersebut. Kapten Joe mengonfirmasi titik koordinat yang akan dibawanya. Dia hanya perlu menyelundupkan orang-orang keturunan Cina Korea tanpa diketahui pihak pemerintah. Temannya itu lalu memberi jam tangan emas dan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Sisanya akan diberikan setelah misi selesai. Beberapa hari kemudian dia mengumpulkan kru lainnya untuk persiapan berlayar. Anak buahnya tidak ada yang tahu jika sang kapten akan mengangkut imigran gelap nantinya. Sebelum berangkat, para petugas menghitung siapa saja orang yang ada di kapal tersebut. Kapal mulai berlayar di perairan lepas. Para kru mengira jika mereka akan menangkap ikan seperti biasa. Sampai pada akhirnya salah satu kru kapal mengajak yang lain berkumpul. Di sanalah dijelaskan jika tujuan pelayaran mereka kali ini bukanlah untuk menangkap ikan, melainkan membawa imigran gelap. Tentu saja mereka semua terkejut karena sang kapten mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberitahu mereka semua. Mereka takut tertangkap dan masuk penjara karena itu terlalu beresiko. Seketika pembicaraan mereka terhenti saat sang kapten datang dan memberi uang muka. Seorang kru paling muda yang bernama Dong-sik mengantarkan makanan. Dia bertanya kepada sang kapten tentang tugas penyelundupan yang akan mereka lakukan, karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukan hal itu. Dengan nada marah, sang kapten menegaskan kepada Dong-sik agar dia tidak memberitahu misi ini kepada siapapun. Malam itu kapal mereka kedatangan imigran sesuai rencana.
namun cuaca tidak mendukung. Ombak yang begitu besar serta penerangan yang sangat minim membuat mereka kewalahan memindahkan imigran gelap tersebut. 재수없게 가시네를 배에다가 괜찮다. 아래 보지 말고. Hingga ada salah satu penumpang wanita muda yang terjatuh. Dong-sik yang merasa kasihan pun dengan sigap menolong wanita itu. Suasana menjadi tegang, orang-orang pun ikut panik. Hal itu memaksa sang kapten menyorotkan lampu kapal. Kini usaha Dong-sik berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Setelah semua imigran dikumpulkan menjadi satu, mereka diberi makanan yang sudah dipersiapkan. Dong-sik juga memberikan makanan kepada si wanita yang tadi diselamatkan. Salah seorang imigran protes soal makanannya. Menurutnya, mereka tidak boleh mengkonsumsi makanan yang asin karena dapat menyebabkan dehidrasi. Dia menduga jika pekerjaan penyelundupan ilegal tersebut baru dilakukan pertama kali oleh kru kapal. Selesai makan, Dong-sik membawa wanita yang tadi diselamatkannya. Diketahui wanita itu bernama Hong-me. Dong-sik lantas memberi pakaian ganti, selimut dan pakaian hangat lain agar dia tidak kedinginan. Hong-me입니다. Hong-me. 이름이 어떻게 되십니까? 나는 동식이 우치다가 이런 배를 타게 되었어. Di sini Hong-me menjelaskan tujuan datang ke Korea, bahwa dia mencari keberadaan kakaknya. Kakaknya pergi 6 tahun yang lalu dan dia tidak pernah memberikannya kabar. Namun kertas lokasinya basah. Dong-sik sepertinya tahu lokasi yang dimaksud. Lantas dia memberi penjelasan bagaimana Hong-me bisa menemui kakaknya. 그럼 지상철이라고 해야 소리 알십니까? 지하철이요. 나가 그 가봤는데 그거는 그 지하철이 딱 위. 자, 가판으로 올라가겠습니다. Setelah selesai mengobrol, Hong-me kemudian kembali ke atas, tapi Dong-sik mencoba mencegahnya. Hong-me merasa tidak enak dengan penumpang yang lain karena dia merasa diistimewakan. Setibanya di atas, seorang wanita imigran lain melihat Hong-me keluar dari ruang mesin bersama kru pria. Wanita itu menyarankan agar Hong-me menikah dengan Dong-sik supaya dia bisa menjadi warga Korea. Tapi Hong-me tidak tertarik dan mengabaikannya. Terlihat dari perilaku Dong-sik sepertinya dia suka kepada Hong-me. Sementara itu si wanita tadi digoda oleh kru kapal yang lain. Dia kemudian dibawa ke ruang mesin untuk melakukan asolele. Namun belum sempat selesai, Bos N memergoki mereka berdua dan menghajar temannya itu. Dia melarang keras perbuatan mereka yang dilakukan di kapal karena itu bisa membawa kesialan. Di keesokan harinya, alarm pun berbunyi menandakan jika ada kapal yang mendekat. Para kru dan penumpang jadi panik. Bos N yang merupakan tangan kanan dari sang kapten pun berkata, jika nanti ada kapal yang mendekat, para imigran harus segera masuk ke dalam palka. Jadi palka ini adalah sebuah ruangan yang biasanya untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Ruang palka pun dibuka dan mereka masuk ke dalam sana. Dong-sik berniat membawa Hong-me ke ruang mesin, namun dia menolak. Setelah semua para penumpang masuk, ternyata kapal yang mendekat itu masih cukup jauh, sehingga ruangan palka pun dibuka kembali. Mereka yang dari ruangan itu seketika muntah karena aroma yang sangat busuk. Dong-sik yang merasa kasihan lalu membawa Hong-me ke ruangan mesin. Meskipun awalnya sempat menolak, imigran yang lain juga ikut protes karena mereka tidak tahan dengan aroma busuk yang menyengat dan gak mau masuk ke dalam sana lagi. Salah satu imigran dengan berani mengatakan bahwa mereka sudah bayar mahal untuk naik kapal tersebut. Seharusnya mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Terjadilah aksi protes.
다른 데를 내주시오. 숙소칸이나 아니면 기관실이나 당신들도 그 돈 다 먹은가요? 우리도 비싼 돈 주고 이거 탄가요? Pertengkaran itu langsung dihentikan oleh sang kapten dan menghajar imigran yang protes keras. Hongmei yang melihat itu kemudian meminta Dong-sik untuk menghentikan aksi sang kapten yang sedang memukuli imigran tersebut. Kapten Jo menyuruh anak buahnya untuk melemparkan pria itu ke laut. Dia berkata kepada para imigran yang lain bahwa dirinya yang berkuasa di kapal ini, jadi jangan coba-coba membangkangnya. Tidak ada pilihan lain, mereka kembali ke Palka atas perintah dari sang kapten. Dan yang tadi dilempar ke laut akhirnya dinaikkan lagi ke kapal. Di ruangan mesin, Dong-sik kembali datang menemui Hongmei serta membawa perlengkapan tidur yang nyaman. Karena Dong-sik terlalu baik, Hongmei lalu bertanya, apakah yang dia inginkan darinya? Dong-sik jadi bingung, tapi dia janji tidak akan memperlakukan Hongmei dengan buruk. Hongmei memberi kecupan sebagai tanda terima kasih. Tempat lain, kapal mereka mendapat kabar bahwa ada kapal patroli yang datang untuk memeriksa. Sontak sang kapten jadi panik dan menyuruh para imigran yang sudah berada di dalam Palka untuk diam. Petugas patroli kini semakin mendekat. Agar mereka tidak berlama-lama, sang kapten lalu menyiapkan sejumlah uang untuk menyogok para petugas. Petugas pun memeriksa. Dia merasa curiga dengan Palka yang tertutup jaring. Untungnya sang kapten datang dan berkata, jika mereka belum mendapatkan hasil tangkapan. Petugas itu diajak ngobrol mengenai masalah yang terjadi di laut. Seperti halnya aparat yang lain, dia mudah disogok dengan sejumlah uang. Si petugas mendengar suara gaduh dari dalam Palka. Namun sang kapten beralasan bahwa itu adalah suara radiator dan kapalnya yang sudah tua, sehingga banyak kebisingan. Kecurigaan petugas diperkuat oleh jam emas yang dipakai Kapten Jo. Lantas dia memaksa untuk membuka Palka. Pekerjaan ilegal dan masalah dalam rumah tangganya membuat sang kapten mudah terpancing emosi dan ingin menghajar si petugas. Setelah para petugas patroli menjauh, mereka pun mulai membuka pintu Palka. Dong-sik yang memeriksa merasa aneh karena dia tidak mendengar suara orang-orang imigran. Untuk memastikan, mereka kemudian masuk. Ternyata para penumpang imigran gelap semuanya sudah dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa. Hal itu disebabkan oleh kebocoran gas freon yang berasal dari selang radiator yang pecah. Seorang masinis yang bernama Wan Ho tampak begitu ketakutan karena kerusakan mesin merupakan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan sang kapten, dia panik ketika melihat para imigran meninggal. Dia termenung dalam kebingungan, misinya dinyatakan gagal. Pada malamnya, Kapten Jo memerintahkan anak buahnya untuk membawa jasad mereka ke atas kapal dan membakar semua barang bukti identitas para penumpang, jangan sampai ada yang tertinggal. Kapten Jo membawa kapak dan melukai jasad para imigran sampai mengeluarkan darah agar jasad itu dimakan ikan. Jika jasad ini tidak dipotong, maka kemungkinan besar akan mengambang dan sampai ke daratan. Ada salah satu kru yang sadar jika ada satu penumpang wanita yang jasadnya tidak ada di sana. Untuk mengalihkan perhatiannya, Dong-sik menyuruh kru yang sadar tadi agar terus bekerja sebelum matahari terbit. Mereka yang sedang mengerjakan perintah dari sang kapten secara tidak sengaja dilihat oleh Hongmei yang masih bersembunyi.
Tentu saja hal itu membuatnya sangat ketakutan. Sampai akhirnya salah satu kru kapal mendengar suara di ruang mesin. Dia menduga jika Hongmei masih bersembunyi di sana. Untungnya Dong-sik datang dan menyuruh dia keluar dengan alasan dia dipanggil oleh sang kapten. Setelah selesai memotong dan membuang jasad para imigran ke laut, mereka pun berkumpul dan saling menenangkan satu sama lain. Tapi ada yang berniat melapor ke polisi saat mereka sampai di daratan, dan itu membuat pertengkaran terjadi. Dong-sik berniat menemui Hongmei membawa makanan untuknya. Namun Hongmei ketakutan. Dia takut jika Dong-sik akan menghabisinya juga karena dia sudah melihat semuanya. Tiba-tiba si masinis datang bersama Kapten Jo. Si masinis ini ternyata tidak membakar salah satu barang mereka. Sang kapten tentu kesal dengan adanya bukti tersebut karena itu bisa mengacaukan semuanya. Tapi dia tidak menggubris perkataan sang kapten. Akibatnya, si masinis itu meregang nyawa dihabisi oleh sang kapten yang sudah gelap mata dan mulai depresi. Kejadian tersebut disaksikan oleh Dong-sik dan Hongmei yang masih berada di sana. Kapten Jo kemudian melanjutkan membakar barang bukti yang lain. Dia tidak peduli lagi dengan kematian rekannya. Lalu Kapten Jo membawa jasad si masinis keluar dan membuangnya ke laut. Hongmei semakin ketakutan dan Dong-sik mencoba menenangkan. Di saat saling menguatkan, benih-benih cinta di antara mereka tumbuh dan terjadilah. Setelah selesai, Dong-sik berjanji akan mengantarkan Hongmei sampai ke daratan dengan selamat meski nyawa taruhannya. Kini hari pun terus berganti. Kabut masih menyelimuti kapal. Mereka mencari keberadaan rekannya. Tidak ada yang tahu jika si masinis sudah tewas. Ketika Dong-sik masuk ke ruang mesin, dia menemukan rekan lainnya yang berjaga menggantikan si masinis. Pria pengganti masinis mencium aroma lain di ruangan itu. Dong-sik mencoba mengalihkan pembicaraan dan mengajaknya keluar. Namun tiba-tiba dia datang lagi. Dia berhasil menemukan Hongmei. Tentu saja itu membuatnya senang karena dia ingin berhubungan dengan Hongmei. Perkelahian mereka menimbulkan kegaduhan hingga memicu datangnya sang kapten. Kapten Jo akhirnya tahu jika ada satu wanita lagi. Dia lantas menyuruh Bos N untuk menghabisi Hongmei. Dengan sekuat tenaga, Dong-sik memberontak agar bisa menyelamatkan Hongmei. Dia kemudian berlari mencari Hongmei yang dibawa oleh Bos N. Perkelahian terjadi lagi. Tanpa disengaja, Dong-sik mendorong Bos N hingga Bos N tertancap besi dan tewas. Keadaan yang sudah tidak kondusif lagi membuat Dong-sik meminta bantuan lewat radio komunikasi kapal dan dia memberitahukan titik koordinat posisi kapal pada polisi laut. Sang kapten yang semakin marah pun akhirnya memukul Dong-sik dan memasukkannya ke dalam palka. Yang ternyata Hongmei disekap di dalam sana. Dong-sik menghampiri Hongmei. Rekan lain yang masih penasaran ingin berhubungan dengan Hongmei pun lantas turun ke dalam palka. Di sana mereka saling baku pukul memperebutkan satu lubang. Setelah Dong-sik berhasil membuat rekan-rekannya tumbang, dia pun berjalan naik ke atas kapal bersama Hongmei. Dia mulai menyusun rencana untuk menghabisi sang kapten, mulai dari merusak mesin, memecahkan lampu agar seluruh ruangan menjadi gelap. Tidak lama setelah itu, sang kapten tiba di ruangan mesin dan Dong-sik langsung menyerangnya. Di waktu yang bersamaan, ada kapal kargo yang menabrak kapal mereka. Akibatnya, kerusakan menjadi semakin parah, kebocoran di mana-mana, dan kapal perlahan mulai tenggelam.
Di sini sang kapten memanggil-manggil anak buahnya untuk membantu menutup kebocoran. Meski dia tahu hanya tinggal satu orang yang masih hidup, tapi dia tetap memanggil yang lain. Sepertinya sang kapten mengalami depresi hebat, mulai dari istrinya yang selingkuh, melakukan pekerjaan ilegal sampai kapalnya tenggelam. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Dong-sik dan Hong-me untuk melarikan diri melompat ke laut menggunakan pelampung. Sedangkan sang kapten masih mencoba memperbaiki kapal yang mustahil dilakukan seorang diri. Sampai akhirnya kaki sang kapten terlilit tambang dari jangkar dan tenggelam ke dasar laut bersama kapal itu. Dong-sik dan Hong-me yang terapung di lautan kini telah sampai di daratan. Mereka berdua selamat tapi tidak dengan yang lain. Hong-me yang terlebih dulu sadar membangunkan Dong-sik. Beruntung Dong-sik masih hidup. Masih ada harapan untuk pulang. Hong-me di sini menangis dan perjalanan itu banyak memberikan pengalaman tragis. Dia lantas berterima kasih kepada Dong-sik. Namun saat Dong-sik tersadar, dia hanya seorang diri. Tidak ada Hong-me lagi di sisinya. Yang Hong-me tinggalkan hanyalah jejak di pasir. Dia pergi meninggalkan Dong-sik. Singkatnya, 6 tahun telah berlalu. Dong-sik kini bekerja di proyek pembangunan gedung. Sepulang dari kerja, dia mampir ke kedai mie ramen. Di meja lain, dia melihat seorang wanita yang suaranya nggak asing. Namun wanita itu bersama 2 orang anak. Dong-sik tidak sempat melihat wajah si wanita tersebut. Entah Hong-me atau bukan. Namun sayangnya film pun harus berakhir. Kejadian sebenarnya sih terjadi pada tanggal 7 Oktober 2001 silam, yaitu sebuah kapal penangkap ikan dengan mengangkut 25 orang imigran gelap di Laut Tenggara daerah Yeosu, Korea Selatan guna menghindari pemeriksaan polisi maritim. Kru kapal menyembunyikan para imigran tersebut di palka yang sempit. Akibatnya, semua imigran tersebut tewas kehabisan oksigen. Jasad mereka dibuang ke tengah laut. Namun kisah aslinya, saat polisi maritim sedang berpatroli, mereka menemukan jasad-jasad para imigran yang telah mengambang. Diusutlah kasus itu dan akhirnya para kru kapal tertangkap.